Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hafidzah Gani Hayudina MPD selaku dosen mata kuliah konsep dasar IPA. Dan tak lupa teman-teman kelas PGMIE yang kami banggakan dan kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah konsep dasar IPA ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada beliau Nabiullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Sebelumnya izinkanlah kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ciri-ciri Makhluk Hidup. Namun sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Agung Widodo 2321187 sebagai moderator. Kemudian dilanjut pemateri Naila Zulfa Isnaini 2321185, dilanjut Adira Selina 2321186, Kartika Dewi 2321188, dan Titis Fitriah 2321189. Baik, mari teman-teman kita simak bersama presentasi dari kelompok kami. Baik, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan bentuk hidup. Makhluk hidup merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Makhluk hidup mencakup berbagai jenis organisme, mulai dari tumbuhan, hewan, jamur, dan ganggang yang mudah dilihat di alam. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki 8 ciri. Yang pertama, yaitu bergerak. Setiap makhluk hidup melakukan gerak. Hewan dan manusia dapat bergerak dan berpindah tempat dengan bebas. Gerakan tumbuhan terjadi pada ujung batang dan ujung akar. Lalu yang kedua, bernapas. Makhluk hidup bernapas menggunakan oksigen atau O2 dari udara. Manusia dan hewan di darat bernafas menggunakan paru-paru. Tumbuhan mengambil nafas melalui lubang-lubang kecil di permukaan daun yang disebut stomata atau mulut daun. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan dan berkembang biak. Manusia dari bayi tumbuh menjadi anak kecil, lalu menjadi orang dewasa. Tumbuhan mulai dari biji, lalu berkecambah, dan tumbuh menjadi besar. Telur bebek menetas menjadi anak bebek, dan tumbuh menjadi bebek dewasa. Yang keempat, memerlukan makan. Makhluk hidup memerlukan zat-zat penting yang diperoleh dari makanan. Zat-zat tersebut digunakan makhluk hidup untuk memperoleh tenaga atau energi, proses pertumbuhan, atau mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Kemudian yang kelima, peka terhadap rangsang. Manusia dan hewan mempunyai alat indera untuk menerima rangsang dari luar. Mata menerima rangsang cahaya, telinga menerima getaran suara, lidah menerima rangsang suatu zat, dan seterusnya. Yang keenam, mengeluarkan zat sisa. Makanan dan air yang dikonsumsi makhluk hidup tidak semuanya dapat diserap oleh tubuh. Zat-zat sisa dikeluarkan oleh tubuh melalui alat pengeluaran, misalnya kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan air seni, sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui dubur. Yang ketujuh, adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan untuk mempertahankan diri. Terdapat 3 macam adaptasi, yaitu yang pertama, adaptasi morfologi, yang kedua, adaptasi fisiologi, yang ketiga, adaptasi tingkah laku.
Yang poin ke-8 memerlukan suhu tertentu. Makhluk hidup memerlukan batasan suhu tertentu untuk hidup. Tumbuhan dan hewan rata-rata 5 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius agar dapat hidup dengan baik pada lingkungannya. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan. Adanya penebangan hutan secara liar dapat menimbulkan kerusakan pada tempat hidup tumbuhan dan habitat hewan. Selain menebang pohon, manusia kadang-kadang membuka lahan pertanian dan perumahan dengan cara membuka atau membakar hutan. Akibatnya, lapisan tanah dapat terbakar, tanah menjadi kering dan tidak subur. Yang kedua, perburuan hewan secara terus-menerus. Penangkapan secara liar pada beberapa hewan, seperti contoh penyu, cendrawasih, badak, dan harimau, dapat menyebabkan hewan-hewan tersebut menjadi langka. Dan yang ketiga, penggunaan pupuk yang berlebih. Pupuk buatan yang berlebihan jika terkena air hujan akan larut dan terbawa air ke sungai atau danau. Akibatnya di tempat tersebut terjadi penumpukan unsur hara sehingga gulma tumbuh subur. Cara perkembangbiakan makhluk hidup. 1. Perkembangbiakan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia dan bayi sampai lanjut usia melalui beberapa tahap berikut ini. Masa fetus, yaitu sejak terbentuk zigot sampai bayi dalam rahim ibu. Masa balita, yaitu sejak bayi lahir sampai anak-anak umur 5 tahun. Masa anak-anak sekitar umur 5 tahun sampai 10 tahun. Masa remaja sekitar umur 10 tahun sampai 17 tahun. Masa dewasa sekitar umur 17 tahun sampai 20 tahun ke atas. Masa tua sekitar umur 50 tahun ke atas. Perkembangbiakan hewan. 1. Bertelur. Telur ayam merupakan hasil pembuahan antara sel kelamin betina dan sel kelamin jantan. 2. Beranak. Hewan jantan akan membuahi sel telur dalam tubuh hewan betina. Zigot hasil pembuahan akan tumbuh menjadi janin dan tumbuh di dalam tubuh induknya. Setelah janin membentuk anak dengan sempurna, induk hewan akan melahirkan. 3. Bertelur beranak. Bertelur dan beranak. Contohnya yaitu hewan buaya. Anak buaya tumbuh dalam telur sampai telur masih di perut induknya. Kemudian telur dikeluarkan, menetas, dan keluarlah anaknya. Dan hewan demikian berkembang biak dengan bertelur dan beranak. Perkembangbiakan pada tumbuhan yang terbagi atas dua macam. Yang pertama yaitu ada perkembangbiakan vegetatif yang terbagi meliputi yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami. Contohnya tunas. Contoh tunas yaitu pohon pisang, sukun, tebu, cocor bebek, dan cemara. Kemudian yang kedua, spora. Contohnya spuplir dan paku-pakuan. Yang ketiga ada umbi, yang terbagi atas yang pertama adalah umbi batang, contohnya kentang. Yang kedua umbi lapis, contohnya bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga umbi akar, contohnya wortel dan ubi jalar. Kemudian perkembangbiakan secara alami yang keempat itu rizoma, contohnya kencur, kunyit, dan lengkuas. Kemudian yang kedua yaitu perkembangbiakan vegetatif secara buatan, meliputi yang pertama ada stek dan yang kedua mencangkok. Yang kedua, perkembangbiakan generatif, meliputi penyerbukan. Macam-macam penyerbukan terdiri atas yang pertama, ada penyerbukan sendiri.
Artinya, serbuk sari yang jatuh ke kepala butik berasal dari bunga sendiri. Yang kedua, penyerbukan silang. Artinya, serbuk sari berasal dari tumbuhan lain, tetapi yang sejenis. Dan yang terakhir, penyerbukan buatan. Artinya, manusia dengan sengaja menyerbukan. Hal ini sengaja dilakukan untuk mendapatkan tanaman jenis baru. Misalnya, tumbuhan vanili. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator izin menarik kesimpulan dari semua materi yang telah dipaparkan. Berdasarkan penjelasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa aktivitas yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup prosesnya tidak dapat diamati secara langsung, tetapi berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri, yaitu bernafas, bergerak, makan, tumbuh peka terhadap rangsangan, dan dapat berkembang biak. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, baik dalam segi penulisan maupun perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.